ربيع وافانا أقبل علينا هنانا فيه أتانا رسول الله فيه أتانا حبيب الله بالدين حقا أعطانا أحييكم بالتحية الإسلام تحية أهل الجنان فتحيتهم فيها السلام سلام قولا من رب الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على آلائه ونشكره لنعمائه ونصلي ونسلم على سيد الأنبياء وعلى آله وصحبه وأتقيائه اللهم صل وسلم وكرم وشرف وعظم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لكل عسر يسرا ولكل هم فرجا ولكل داء دواء ولكل سقم شفاء وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد المكرمون والمحترمون para habaib wal asatil aizza bil khusus min habaib al habib Aqil bin Syekh Bakar bin Salim, begitu juga al habib Abdul Basit al Kaf, dan begitu juga al habib As'ad al Baiti. Mata'an Allah bitulli hayatihim. Mudah-mudahan Allah jaga habaib kita, mudah-mudahan Allah panjangkan umur habaib kita, mudah-mudahan Allah selalu berkahi habaib kita, dan mudah-mudahan pandangan kita selalu tertatap kepada mereka seperti tertatap seperti kepada memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Begitu juga para asatis. Di sini ada Ustaz Budi, dan begitu juga ada Ustaz Nur Khalis, ada Ustaz Abdullah, Ustaz Taufik, wa kullu minal asatis. Banyak ustaz di sini yang hadir, alhamdulillah, dan tidak bisa Al-Bagir sebutkan satu persatu. Begitu juga Al-Mukarram Bapak Madiana, alhamdulillah ini korek kita. Sebenarnya kalau bahasa kita tuh terkejut. Nah, terkejut pas tengok ke belakang yang ngaji, subhanallah. Bisa dibilang luluh hati kita, luluh hati kita. Alhamdulillah kita punya komandan yang bisa membawa Al-Quran. Itu suatu keberuntungan, itu suatu keberuntungan untuk mudah-mudahan Allah jaga kita semua, mudah-mudahan Allah jaga mereka, mudah-mudahan Allah jaga ulama kita, mudah-mudahan Allah jaga ustaz kita, mudah-mudahan Allah jaga bapak komandan kita, dan begitu juga Allah jaga kita semuanya. Amin ya rabbal. Dan begitu juga yang terhormat sahibul bait yang sudah menyiapkan tempat untuk kita seperti biasa setiap malam mengadakan Maulid Arba'in, yaitu Bapak Haji Taharuddin. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berkahi beliau, mudah-mudahan Allah berkahi harta beliau, mudah-mudahan Allah berkahi semua apa yang beliau miliki. Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah murahkan rezekinya, dan selalu diberikan keturunan saleh dan saleha, punya cucu yang saleh dan saleha, dan selalu menjadi ulama sampai hari kiamat. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah memberikan kita kesempatan, memberikan kita inayah, membantu kita untuk selalu mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu karunia, suatu nikmat yang harus kita syukuri dan jangan kita pungkiri. Kalau dalam sehari kita lupa dengan Rasulullah, kalau dalam sehari kita lupa dengan kekasih Allah, apa jadinya kita? Apa bedanya kita? Bahkan hewan sekalipun mereka tidak lupa, mereka selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Diceritakan dalam kitab Mukasyafatul Qulub, ketika Nabi Daud alaihissalam lagi duduk, tahu-tahu lewat
Tahu-tahu lewat ulat kecil merah. Nah, sudah ulat bulu. Tahu ulat bulu? Ulat bulunian. Bukan ulat buluan. Ya, yang ngasuh ulat bulu jangan ketawa. Nah, ulat bulu, ya. Nah, ulat bulu di balik daun jangan ketawa. Ulat bulu ini kecil, lewat di depan Nabi Allah Daud alaihissalam. Lagi lewat, Nabi Allah Daud alaihissalam berkata, apa yang Allah inginkan dari ulat ini? Apa yang Allah inginkan dari ulat ini? Al-Faqir pernah disengat ulat bulu tuh. Apa? Nyengat. Pas pegang mindahkan ini tersengat sini. Gatal. Ternyata gatal ulat bulu tuh. Cuman di sini diceritakan ulat bulu itu lagi lewat dibilang sama Nabi Allah Daud alaihissalam. Apa yang Allah inginkan dari ulat bulu nih? Kemudian Allah berikan izin itu ulat bulu berkata kepada Nabi Daud alaihissalam, ya Nabi Allah Daud alaihissalam, aku diilhamkan oleh Allah setiap siang, di waktu siang aku diilhamkan oleh Allah, disuruh Allah untuk berzikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar alfa marrah. Aku diilhamkan sama Allah untuk berzikir subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 1000 kali. Dan kemudian setiap malam aku diilhamkan sama Allah untuk membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim alfa marrah. Aku diilhamkan membaca salawat kepada Nabi Muhammad pada malam hari 1000 kali. Wahai Nabi Allah Daud, setelah engkau mendengar perkataan aku ini, dan sekarang apa yang aku bisa ambil faedah darimu? Malu Nabi Allah Daud. Malu Nabi Allah Daud. Nabi Allah Daud malu. Malu kenapa? Dinasehati oleh seekor ulat bulu yang kecil. Kita yang lupa dengan Nabi Muhammad, kita lupa dengan Rasulullah, apa hebatnya kita dengan ulat bulu? Maka dari situ jangan kita kalah, jangan kita minder, jangan kita malu, jangan kita malu untuk hadir di sini. Jangan kita malu. Di situ orangnya alim galah. Aku nih baru kemarin taubat, malu biarlah. Besok belah. Kemudian besok lagi malu lah. Dah enak. Besok pagi malu malu. Nah, agak ujung-ujung aja malu, aku malu. Ini akhirnya malu terus. Kenapa malu untuk kebaikan? Sedangkan maksiat pun kita berani. Tidak malu kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak takut akan azab Allah ketika kita bermaksiat. Pas mau kebaikan malu. Syahadat. Apa ini? Nah, di situ bahwa diceritakan di dalam kitab Fawaidul Mukhtar, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermajlis seperti kita ini bersama para sahabat, ada satu orang yang lewat, kemudian dia mampir duduk di sini bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu lagi lewat, malu-malu duduk di pojok mendengarkan. Duduknya bukan di dalam, di pojok. Ada satu cuma nengok sebentar, habis itu langsung dia pergi. Setelah majelis Rasulullah berkata, ala akhbirukum rijalis salasa, apakah kalian ingin aku kabarkan ada 3 orang tadi? Apa itu ya Rasulullah? Yang pertama, ada satu orang lewat, dia langsung duduk bersama kita. Dia duduk di majelis, dia mendatangi Allah dan Allah datang kepadanya. Allah sambut dia.
Dan yang kedua, ketika dia lewat melihat majelis kita, dia malu-malu. Dia malu-malu mau masuk majelis kita, maka Allah malu-malu juga mau mendatangi dia. Dan yang ketiga, ada satu yang lewat kemudian dia berpaling, dia pergi, maka Allah berpaling dari dia. Na'udzubillahi min zalik. Maka dari situ jangan kita malu-malu ingin taubat, jangan kita malu ingin berbuat baik. Masyi kama majma'al maulid yujallil kurub. Tidak ada yang bisa menyamakan pembacaan maulid ini, yang mana pembacaan maulid ini bisa menghancurkan hati-hati yang keras. Zawaqtu taubah ya asi idza batatub. Ini waktunya kita taubat. Ini waktunya kita untuk bertaubat ya asi. Wahai mereka yang merasa dirinya bermaksiat nih sekarang nih, alhamdulillah di Kuala Tungkal ini ada Maulid Arba'in. Yuk datang. Di sini waktunya kita bertaubat kepada Allah untuk mendekatkan diri kita untuk mendengar pembacaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mendengar pembacaan Maulid tasywiqal lis-sami'in min khawasil mu'minin. Pembacaan maulid itu bakal membuat rindu kepada Rasulullah. Pembacaan maulid itu bakal membuat kita rindu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min khawasil mu'minin, terlebih lagi mereka beriman kepada Allah, terlebih lagi mereka beriman kepada Rasulullah. Di dalam hatinya ada sedikit keimanan, duduk di majelis ini maka akan bertambah keimanannya. Yang mana dia ada mahabbah sedikit kepada Rasulullah, duduk di majelis maulid, insya-Allah akan bertambah mahabbahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi maulid arba'in, 40 malam, 40 malam kita maulid. Yang namanya 40 itu adalah waktu proses kita untuk melakukan kebaikan. Ada proses kita melakukan kebaikan. Ada ceritanya. Ada ceritanya tentang 40 ini. Jadi ada seorang preman yang bisa dibilang preman besar. Anak buahnya banyak, subhanallah banyak. Kemudian ketika lagi lewat terpesonalah dia ketika melihat ada seorang gadis jelita cantik rupawan, subhanallah. Yang namanya lawan ini nih ya, lawan ditengok langsung dia jatuh hati. Manusia nengok biasa manusia. Kalau yang tidak jatuh hati berarti dia suka sama yang cowok, berarti jangan sampai naudzubillahi min zalik ya. Kita insyaallah normal kita semuanya insyaallah. Kemudian lewat maka dari situ bertanyalah dia kepada anak buahnya, aku tadi lewat di lorong ini, aku nengok ada cewek, subhanallah cantiknya, bukan main. Anak siapa itu? Ternyata anak buahnya ada yang tahu, kenal. Oh, itu Fulanah binti Fulanah, anak Pak Haji, Pak Ustadz, yang itu, yang rumahnya di sebelah masjid itu, katanya. Oh iya, ya sudah kalau gitu, besok temenin aku mau ngelamar. Wah, kau ditantang nih ya Ustadz ya, yang punya anak gadis ya, tahu-tahu ada preman besar mau melamar. Kacau tidak? Nah ini tadi. Kemudian datanglah tadi Ustadz tadi barulah nak ngirup udara segar pagi. Tertengok tadi langsung berhenti bernapas. Barulah berhenti napas sebentar. Terbatuk Ustaz langsung. Apa tumben ini? Tumben tak pernah-pernahnya.
Ada geledek siang bolong ini. Kenapa? Datang, subhanallah, datang dari kepalanya preman datang. Assalamualaikum Ustaz. Oh, biasalah kan, gaya. Ya, namanya preman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada apa? Ustaz, aku nak berunding, katanya. Woi. Nah, ini ceritanya kan preman nih. Aku nak berunding, katanya. Berunding apa? Dulu masuk dulu ke dalam. Ustaz ni tadi subhanallah punya adab. Dia membaca dari sejarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berakhlak seperti akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan tenang Ustaz itu bawa, ya duduk dulu ke dalam, bikinin kopi, dikasih kue, dan bertanya, ada apa gerangan nih sampean datang ke sini nih? Ada apa? Ustaz, aku kemarin lewat lorong itu, kemudian aku ketemu cewek, katanya anak Ustaz. Ya, betul. Nah, di sini aku sekarang nak ngelamar. Temu tidak? Seramnya lagi. Ya. Terima tidak. Ustaz ni tadi cuman terkejut lah sikit. Cuman kayak mana? Menenang, tetap tenang dan berkata, "Kau suka dengan anak aku?" "Suka." "Kau cinta dengan anak aku?" "Aku cinta." "Sekarang boleh kau ngelamar anak aku? Aku terima kau tapi dengan syarat." "Apa?" "Rajin ke masjid, solat berjamaah 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya selama 40 hari. 40 hari. 40 hari Ustaz? Iya. Harus tepat waktu, jangan tinggal takbiratul ihram. Woi, kata preman, berlawanan ini sama dirinya. Tapi tak apa-apa. Yang namanya cinta, innal muhibba liman yuhibbul muti. Apapun demi kekasihnya dia berkorban, walaupun berat bagi dia. Siap Ustaz, aku terima syarat Ustaz ini. Besok pagi, malam dipesanin dia kepada anak buah, kamu ndak bangunin aku tangani kalau kamu. Ya, pokoknya kamu bangunin aku harus subuh-subuh. Ya, jangan telat. Iyalah. Hari pertama dibangunin. Zuhur pergi ke masjid, asar pergi, maghrib, masuk hari kedua, masuk hari ketiga, masuk hari keempat, masuk hari ke-20, masuk hari ke-30. Pas masuk kamu di hari 30 itu tak dibangunin lagi. Itulah sudah bangun dewe. Lah sudah bangun dengan sendirinya. Ya, kemudian sebelum azan dia sudah ke masjid, sudah rapi. Kemudian pas masuk 40 hari dia pergilah ke masjid. Ustaz ni merhatikan terus nih. Ai, rajin sudah kayaknya nih. Iya, rajin sudah nih kayaknya. Kemudian Ustaz ni mendekatilah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, beda sama yang pertama tadi. Yang pertama tadi bukan main. Sekarang yang kedua nih. Waalaikumsalam Ustaz. Sehat Ustaz, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sekarang udah rajin, alhamdulillah, ini karunia yang Allah berikan Ustaz. Allah berikan hidayah kepada aku sehingga aku rajin solat berjamaah, sehingga aku merasakan ketenangan, enaknya taubat, enaknya sujud, enaknya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ Ustaz, aku sangat beruntung aku bisa taubat ini. Kemudian Ustaz tersebut, alhamdulillah. Nah, kalau begitu kapan ke rumah? Kata ini preman tadi, ngapa Ustaz ke rumah Ustaz? Nah, lupa apa? Apa Ustaz? Nah, ini bukan cecek lupa, ini memang lupa nian. Bukan cecek lupa nih, memang lupa nih. Lupa nian. Ada apa Ustaz? Emang ngapa nyuruh ke rumah? Nah, dah ingat apa? 40 hari yang lalu. Ngapa aku ya? Ini bukan cecek lupa nih. Yang sering ya usah. Ya. Ini cecek lupa. Memang lupa nian ini. Ya, lupa. Ada apa ini Ustaz? Kemarin 40 yang haru adik ni mau ngelamar anak aku. Ingat-ingat. Oh, malu langsung Pak. Malu. Malu. Iya Ustaz.
Lupa ke ustaznya. Sudahlah, kapan ke rumah? Nah, besok aku ke rumah ustaz. Subhan, berkat 40 hari. Dan kita sekarang di Arba'in, di Maulid Arba'in, hati kita dilatih untuk cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari situ kita harus bersyukur, kita harus bisa bangga bahwa Kuala Tungkal ada Arba'in, 40 hari membaca Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita taubat, mari sama-sama kita dekati diri kita kepada Rasulullah sehingga Rasulullah cinta kepada kita. Dan kemudian setelah di sini kita kenali Rasulullah, kita kenali Rasulullah. Dan kalau bisa 40 malam sentuh hati kita, sehingga ketika didengar, ketika disebutkan nama Rasulullah, hati kita langsung bergejolak. Orang-orang Turki terdahulu, mereka ketika disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka langsung memegang dada mereka, kemudian mereka bersalawat, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kenapa? Karena jantung mereka berdetak ketika disebut nama Nabi Muhammad. Saking cintanya mereka kepada Rasulullah, saking mereka cintanya kepada Nabi Muhammad. Dan kita ditanya sama Habib Umar, ainal muhibbun, mana orang yang mengaku cinta kepada Nabi, mana orang yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad. Bazlun nufus, mereka berusaha, mereka mengorbankan jiwa mereka. Ma'an nafaisihana, lebih mendahulukan Rasulullah daripada duniawi mereka, lebih mendahulukan Rasulullah daripada duniawi mereka. Maka disitulah dia tahu titik terangnya, dia tahu titik terangnya siapa Rasulullah, sehingga dia bela mati-matian untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka para sahabat yang rela meninggal, rela syahid di peperangan, dikarenakan mereka kenal sama Nabi Muhammad, karena mereka tahu keagungan Nabi Muhammad, karena mereka tahu kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan membela Nabi Muhammad akan berkumpul di syurga kelak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ainal muhibbun, mana yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad? Di dalam Al-Quran di surah Al-Mu'minun ayat 62 dikatakan, awalam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Apakah mereka tidak kenal dengan Rasul mereka sehingga mereka mengingkari Rasul mereka? Mereka umat-umat terdahulu, orang-orang Yahudi, mereka kenal dengan Nabi mereka, mereka kenal nama Rasulullah, akan tetapi mereka kenal mereka dengan Rasulullah, tapi mereka tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka kenal dengan Nabi mereka, mereka kenal dengan siapa yang diutus oleh Allah, akan tetapi mereka tidak mengikuti Nabi mereka. Sehingga Allah bilang, ya, awalam ya'rifu rasulahum. Maka dari situ kita bingung. Kita bingung. Apa kita bingung? Melihat mereka yang benci melakukan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang tidak suka melihat Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu yang dibilang cinta? Yang namanya tidak suka itu, kayak manapun bentuknya buruk itulah. Iya dah. Ada tadi munsyid kita, ya Rasulullah, bagus suaranya, enak dah. Bagus tak suaranya? Bagus. Bagus tak suaranya? Bagus. Bagus tak suaranya? Yang sikok tak senang. Yang sikoknya dah bagus dah. Buruk kata dia. Buruk. Wih, abang itu hidungnya mancung nian kayak orang Arab. Mancung dah hidungnya, mancung enggak hidung mancung pesek. Ngapa? Mereka mengingkari. Kenapa? Mereka tidak suka. Ada di hati mereka tidak suka. Jadi wajar. Jadi kalau mereka tidak suka, ya jadi kayak gitu. Jadinya tidak senang dengan Maulid Nabi Muhammad, sehingga mereka tidak kenal sama Rasulullah.
kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya kita manusia, bahkan hewan sekalipun mereka menepati janji mereka kepada Rasulullah. Menepati janji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan ketika Rasulullah masuk di dalam perkemahan, yang mana perkemahan itu dihuni dengan para sahabat. Ketika Rasulullah masuk, ternyata di dalamnya kosong. Tidak ada sahabat lagi keluar. Pas Rasulullah mau keluar, ada yang merintih memanggil, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, tolong aku ya Rasulullah." Dilihat kiri kanan, tidak ada orangnya. Siapa yang manggil? Kemudian dilihat, "Ya Rasulullah." Ternyata ada kijang yang lagi terikat, meminta tolong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendekati Rasulullah, "Ada apa engkau minta tolong kepadaku?" Maka kijang ini berkata, "Ya Rasulullah, tolong aku ya Rasulullah. Lepaskan aku ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ini baru melahirkan ya Rasulullah. Aku ini baru melahirkan. Dan aku ingin menyusui anakku ya Rasulullah. Aku janji setelah menyusui anakku, aku bakal balik lagi, ikat lagi aku balik ya Rasulullah." Rasulullah dilepaskan sama Nabi Muhammad, dilepaskan sama Rasulullah. Pergi kijang tersebut. Tak lama kemudian kijang itu kembali lagi. Rasulullah menunggu, apakah dia bakal tepat janji. Datang itu kijang dan bertekuk lutut lagi depan Rasulullah, "Ya Rasulullah, ikat aku balik ya Rasulullah." Jangan kita lepaskan aku janji aku bakal balik lagi. Lepaskan, iyo nian, iyo yaudah, pergi lalu, tak balik lagi. Nah tuh, jangan coba-coba nak dilepaskan ya. Maka dari situ balik lagi itu kijang tepat janji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah mau mengikat, datang sahabat masuk melihat, "Ya Rasulullah, engkau suka dengan kijang itu ya Rasulullah?" "Iya, aku suka." "Kalau memang suka, ambil ya Rasulullah. Itu milikmu ya Rasulullah. Silakan nikmatkan ya Rasulullah." Apa kata Rasulullah? "Ya, aku suka. Cuman aku ingin lepaskan," kata Rasulullah. Apa jawab sahabat? "Silakan, kijang itu milikmu ya Rasul." Dilepaskan sama Rasulullah. Kijang, hewan, tepat janji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita juga diperintahkan Allah, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allah sudah berjanji, banyak janji Allah dalam Al-Quran yang akan beruntung bagi mereka yang beramal soleh di dunia. Allah la yukhliful mi'ad, Allah tidak bakal ingkar janji. Maka dari situ kita jalankan saja. Kita ingat akan janji Allah. Kita ingat bahwa barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah, satu kali Allah akan balas 10 rahmat untuknya. Enak kita beribadah, mudah mendekatkan diri kepada Rasulullah. Akan tetapi kita mempunyai hawa nafsu. Kita diciptakan manusia mempunyai hawa nafsu. Ngapa dibilang hawa nafsu? Ya, itu tadi. Susah kita nak bergerak. Susah kita nak ngapa. Masyarul hadirin, mustami'inal mayamin rahimakumullah. Kita harus tahu tentang keagungan Rasulullah. Kita harus tahu tentang keagungan Rasulullah. Rasulullah itu ya sudah dari awal sudah diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Rasulullah, kalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak ada di muka bumi ini. Kita tidak ada. Kalau bukan ajaran yang diajarkan Nabi Muhammad, mungkin zaman jahiliyah sampai sekarang ini masih ada.
ya, yang ngantung-ngantung nasib dengan barang itu masih ada. Punya burung merpati yang terbang ke kanan berarti beruntung, yang terbang ke kiri berarti dia bakal sial. Dia bangannya terbang ke kiri, aduh sial aku, kata dia. Wah, ngantungkan nasib sama burung. Terbang ke kiri, namanya burung. Terserah dia nak terbang ke mana. Cuman dah tahu apa terbang ke kiri langsung dibilang sial. Terbang ke kanan langsung senang dia. Wah, kari hinggawan. Wah, senang dia. Kan main ketawa-ketawa, kenapa? Beruntung katanya. Ya, jangan jangan coba-coba kalau kita ada burung yang disangkar keluari. Aku terbang, ya. Kalau misalkan beruntung ke kanan, sial ke kiri, tuh ke kanan nih. Wah, beruntung dia kan, beruntung, senang dia. Pas bapaknya balik, tempeleng oleh bapaknya, kedempang kena bagi. Kenapa? Bapaknya lepasnya. Orang bukan main lagi ngerawat. Katanya beruntung. Buntung apa? Itu berdempang kepalanya kena tampar bapaknya. Terkadang itulah zaman jahiliyah. Mereka menyembah patung. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala-berhala kecil, ditinggalinya yang besar, dikalunginya. Raja Namrud balik tengok berhala-berhala kecil itu. Wah, hancur ini. Siapa yang hancurinya? Siapa yang hancur ini? Wahai raja, itu Ibrahim tinggal sendirian di kampung nih. Kita pergi semuanya. Pasti dia pelakunya. Panggil Ibrahim. Dipanggil dengan gagah. Nabi Ibrahim datang. Ada apa? Ada apa? Engkau ngancurkan ini. Kok nanya aku? Aku bukan aku yang ngancurnya. Tidak mungkin, pasti kau. Karena kau yang dewean di kampung ini. Kok nanya aku? Jelas-jelas tuh. Tanya tuh, dia tuh yang besar tuh. Tanya dia yang besar tuh. Jelas-jelas dia ngalungi kapak. Jelas-jelas dia ngalungi kapak. Kenapa kau tanya? Aku tanya sama dia. Apa jawab Raja Namrud? Ngapa pula aku nak nanya sama dia? Dia tuh batu. Tak bisa aku tanya. Tak bisa dia menjawab. Maka Nabi Ibrahim langsung bilang, kau tahu itu batu ngapa kau sembah? Kau tahu itu batu ngapa kau minta tolong? Dia jatuh, dia jatuh sudah. Alhamdulillah, Allah jaga keimanan kita. Allah jaga keimanan kita. Maka di situ kita istiqomah. Kita istiqomah untuk di Maulid ini teruskan bertahun-tahun kalau bisa. Ya, kalau tahun kita pertahankan Maulid sampai anak cucu kita, sampai yaumil akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terakhir Al-Fagir ingin mengajak kita semuanya untuk kita mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khusyukkan hati antum. Khusyukkan hati antum. Khusyukkan hati, khusyukkan pikiran. Andai saja kalau Rasulullah ada di hadapan kita. Andai saja kalau Rasulullah ada di hadapan kita sekarang ini. Apa yang ingin kita katakan kepada Nabi Muhammad? Apa yang kita ingin katakan kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, ya Rasulullah, engkau adalah kekasih Allah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, wahai kekasihku, wahai pemimpinku, wahai utusan Allah. Ya man lahul jahu indallah, ya Rasulullah, engkau mempunyai derajat tinggi di sisi Allah ya Rasulullah. Engkau yang mempunyai derajat tinggi di sisi Allah ya Rasulullah. Innal musi, ya Rasulullah, pandanglah kepada umatmu ini ya Rasulullah.
pandang kepada kami ya Rasulullah. Innal musi, kami yang pendosa ini ya Rasulullah. Kami yang pendosa ini ya Rasulullah. Kami yang pendosa ini ya Rasulullah. Inna qad innal musiina qad ja'uk. Kami yang banyak salah ini, kami yang lupa, kami yang lalai, kami yang sombong ini ya Rasulullah. Kami datang kepadamu ya Rasulullah. Kami menghantarkan hati kami kepadamu ya Rasulullah. Kami ingin berjuang bersamamu ya Rasulullah. Kami berjuang di jalanmu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kami berharap Engkau meminta kepada Allah, Engkau meminta kepada Nabi, meminta kepada Allah untuk mengampunkan dosa-dosa kami ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, Engkau adalah penolong umat, Engkau adalah kekasih kami. Pandang kami ya Rasulullah. Nazrah ilaina, nazrah ilaina, nazrah ila qulubina. Ya Rasulullah, pandang kepada kami, pandang hati kami ya Rasulullah. Hati kami sekarang menangis ya Rasulullah. Hati kami sekarang menangis ya Rasulullah. Mengingat ya Rasulullah, mengingat perjuanganmu, mengingat perjuanganmu ya Rasulullah. Perjuanganmu untuk kesenangan kami ya Rasulullah. Kami mendengar cerita bahwa Engkau meminta kepada malaikat Israel untuk menanggung semua beban sakit sakaratul maut dan ringankan untuk kami sebagai umatmu ya Rasulullah. Alangkah indahnya cintamu kepada kami, alangkah indahnya kasih sayangmu kepada kami, sehingga di akhir ayatmu Engkau memanggil nama-nama kami ummati, ummati, ummati ya Rasulullah. Betapa sayangnya Engkau kepada kami, betapa rindunya Engkau kepada kami ya Rasulullah. Nazarah ilaina, lihat kami ini, hati kami ini susah untuk rindu kepadamu. Hati kami ini susah untuk cinta kepadamu, dikarenakan maksiat kami, dikarenakan banyak kesalahan kami, dikarenakan banyaknya dosa-dosa kami ya Rasulullah. Bantu kami ya Rasulullah, bantu kami, peluklah diri kami, peluklah hati kami untuk cinta kepadamu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, Engkau adalah penolong umat nanti ya Rasulullah. Di mahsyar, Engkau yang telah membawa kami dari zaman kegelapan sampai zaman terang benderang sampai sekarang ini ya Rasulullah. Fi as'abil ayyam, pada hari itu kami kesusahan ya Rasulullah. Kami bingung mau kemana ya Rasulullah. Kami enggak tahu mau kemana ya Rasulullah. Kami ingin mengadu kepada Allah. Allah sedang marah kepada kami. Kami datang kepada Nabi Allah Adam alaihissalam, meminta syafaat kepada Nabi Allah Adam. Nabi Adam bilang, nafsi, nafsi, izhab ila ghairi. Sendiri, sendiri sekarang ini engkau pergi kepada selainku, pergi kepada selainku. Kemudian kami datang kepada Nabi Musa. Kami meminta syafaat kepada Nabi Musa. Nabi Musa menjawab, nafsi, nafsi, sendiri, sendiri ya Rasulullah. Pada saat itu kami kebingungan. Kami datang kepada Nabi Allah Ibrahim, kami datang kepada Nabi Allah Isa. Semuanya menjawab, nafsi, nafsi, izhab ila ghairi. Ya Rasulullah, Engkau melihat kami, Engkau melihat kami sedang kesusahan. Engkau sujud di hadapan Allah, Engkau sujud di hadapan Allah. Engkau meminta syafaat untuk kami umatmu ya Rasulullah. Malu kami ya Rasulullah,
Malu kami ya Rasulullah, yang jarang solawat kepadamu, yang jarang ingat kepadamu. Engkau mau memberikan syafaat kepada kami. Alangkah indahnya akhlakmu, alangkah indahnya kasih sayangmu ya Rasulullah. Engkau adalah ihsanul kamil, engkau adalah insanul kamil, engkau adalah sosok yang mulia, yang sempurna dari zahir dan batin. Engkau adalah yang sempurna ya Rasulullah. Ya Rasulullah, Engkau ridha melihat kami, Engkau sayang melihat kami, Engkau sayang melihat kami yang pendosa ini. Engkau menangis setiap malam ya Rasulullah, berdoa kepada Allah untuk umatmu, berdoa kepada Allah untuk umatmu. Ya Rabbi su'ali ummati ba'di. Engkau selalu mengutarakan doa untuk umatmu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kami yang hidup di akhir zaman ini susah untuk cinta ya Rasulullah. Bantulah kami dengan pembacaan maulid ini ya Rasulullah. Bantulah cinta kami dengan pembacaan maulid ini ya Rasulullah. Bantulah cinta kami dengan mengadakan maulid arba'in ini ya Rasulullah, sehingga hati kami terlatih untuk cinta kepadamu, sehingga hati kami terlatih untuk ada ta'alluq kepadamu ya Rasulullah, sehingga tidaklah kami meninggal dunia kecuali kami sudah bermimpi bertemu denganmu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Pada saat itu ya Rasulullah, Engkau membawa kami, memimpin kami menuju syurgamu, memimpin kami menuju tempatmu di syurga, memimpin kami dan menuangkan kami kepada telagamu, menyiumkan kepada kami. Ya Rasulullah, alangkah indahnya dekat denganmu, alangkah indahnya dekat denganmu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, mudah-mudahan salawat kami ini sampai kepadamu, mudah-mudahan salawat kami sampai kepadamu, mudah-mudahan salawat kami ini Engkau jawab ya Rasulullah, sehingga Engkau meminta izin kepada Allah untuk hadir ke acara kami ini ya Rasulullah, meminta hadir kepada di acara kami ini ya Rasulullah. Ya Allah, ya Rabb, kabulkanlah doa kami ya Allah, kabulkanlah doa kami ya Rabb. Mudah-mudahan kami dikumpulkan bersama Rasulullah, mudah-mudahan kami dikumpulkan bersama Nabi Muhammad, dan kami dikumpulkan tahta liwa'ul Mustafa, berkumpul di bawah bendera Nabi Muhammad, mendapat syafaat dari Nabi Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kebaikan di dunia ini ya Rabb. Wa fil akhirati hasanah, berikanlah kebaikan juga di akhirat. Wa qina azabannar, jauhkan kami dari azab neraka ya Allah, jauhkan kami dari azab neraka ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan sekarang ini diridhai sama Allah, diridhai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insya. Dan di sini Al-Faqir mengucapkan ribuan terima kasih kepada antum, dan Al-Faqir di sini mewakili dari Irtibat Ikatan Alumni Ribatul Muhibbin Indal Habib Sayyidul Walid Abuya Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Syahab. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada antum semuanya, bil khusus masyarakat Tungkal yang sudah senang, sudah gembira menyambut guru kami. Mudah-mudahan barakah beliau kita dapatkan, mudah-mudahan ya nazarah beliau kita dapatkan, mudah-mudahan barakah ilmu beliau, barakah diri beliau yang mulia kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Dan juga berterima kasih kepada para asatiz yang sudah mau menemani guru-guru kami, dan begitu juga berterima kasih kepada sahibul bait
yaitu Bapak Taharuddin dan Bapak Haji Andi, Bapak Haji Andi yang di Jambi, yang sudah membantu menyiapkan tempat dan menyiapkan makulat. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rizki kepada antum, rizki halalan thayyibah mubarakah. Mudah-mudahan kesenangan dari guru kami menjadi kesenangan juga kepada Rasulullah. Mudah-mudahan Rasulullah senang dengan kita. Mudah Allah berkahi semua yang kita dimiliki. Amin ya rabbal. Mungkin itu saja bisa Al-Faqir sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah menyinggung, Al-Faqir minta maaf sebesar-besarnya kepada antum sekalian dan kepada Allah. Al-Faqir minta ampun. Billahi taufiq wal hidayah minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.